Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Saudaraku sekalian jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang saya hormati dan yang semoga senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petang kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, merangka melanjutkan kajian rutinitas kita, yaitu tentang adab-adab Islamiyah yang kita ambil pembelajaran ini melalui karya tulis Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibrahim bin al-Mughirah Nisbah, yang lebih dikenal oleh kita dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang telah lewat kita sudah mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam tentang keutamaan besar bagi orang yang menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Orang yang selalu berusaha memperbaiki diri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam sabdakan,
arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadhurruka ma uzila 'anka minad dunya. Ada 4 perangai apabila kamu telah diberi. Empat perangai tersebut maka tidak akan memudaratkanmu segala sesuatu yang hilang berupa perkara dunia. Artinya hadis ini ialah kalau kita memiliki 4 perangai, maka meskipun kita banyak kehilangan perkara-perkara dunia, kesenangan-kesenangan dunia, maka insya Allah hati kita tetap menjadi tenang. Sebab hal itu enggak memudaratkan kita. Ya, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, apabila kita memiliki 4 perangai yang disebutkan oleh Nabi, niscaya jangan khawatir, dunia akan mengikutimu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu demi satunya yang sudah kita bahas. Perangai pertama ialah husnul khaliqatin, akhlak yang mulia, sikap yang terpuji. Dan yang kedua, wa'iffatu tu'natin, sikap seseorang bisa menjaga diri dari makanan-makanan yang diharamkan. Ini namanya iffah. Sebab terkadang banyak di antara manusia tidak memperdulikan makanan dan minumnya. Dia mau konsumsi apa saja, pokoknya yang penting enak. Kalau kita memiliki iffah, penjagaan diri dari hal-hal yang diharamkan, berarti kita masuk ke dalam hadis ini. Adapun yang ketiga, sidqu hadis, perkataan yang jujur, tidak bohong. Kalau bercerita juga sesuai dengan kenyataan. Serta yang keempat, hifdzu amanatin, menjaga amanat. Karena siapa yang tidak menjaga amanat, maka masuk ke dalam golongan orang-orang munafik, bukan orang-orang mukmin. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Dengan demikian, mari kita perhatikan bersama-sama hadis yang lainnya yang akan diajarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Marilah, bagi siapa yang memiliki bukunya ataupun PDF-nya, hendaknya kita nyimak bersama-sama. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah berkata sang penulis,
yaitu Al-Imam Abu Abdullah yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, atau yang sering lebih dikenal oleh kita dengan sebutan Al-Imam Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala al-ajwafani al-farju wal-fammu. Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Dari sahabat Nabi yang terkenal dengan sebutan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau pernah berkata, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, apakah kalian tahu sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya Muhammad alaihi wasallam bersabda, al-ajwa, dua lubang dari anggota tubuh, al wal fam, kemaluan dan mulut. Wa ma yudkhilul jannah, dan tahukah kalian apakah perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam wa ala alihi wa sahbihi wa Allah, itu takwa kepada dan baik, sifat yang puji. Ayo saudaraku sekalian, ma'asid al-jihad, dinyatakan oleh ulama ahli hadis bahwa
ini ialah Imam Ibnu Majah juga. Di samping Imam Ali dalam kitab Adabul Mufrad, juga riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Hasan itu artinya baik derajatnya, berarti tidak dhaif, meskipun tidak sahih. Karena sahih derajatnya di atas apa? Hasan. Namun kedua-duanya, apakah hasan ataupun sahih, ialah hadis yang bisa kita jadikan sebagai hujjah. Hadis ini juga telah dihasankan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab beliau Sahih Adabul Mufrad. Itulah sekilas tentang takhrij dan darajatul hadis. Kalau takhrij berarti perincian siapa yang mengeluarkan, perawinya. Adapun darajatul hadis ialah kedudukan tingkatan hadis ini termasuk hadis yang mana. Telah kita ketahui bersama, hadis ini datang dari sahabat Nabi yang terkenal dengan sebutan Abu Hurairah, yaitu yang bernama siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Satu-satunya sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maksudnya ialah di peringkat pertama. Adapun golongan yang lain, ada 6 sahabat Nabi yang menyertai Abu Hurairah, masuk dalam jajaran 7 sahabat yang riwayat hadisnya lebih dari 1000. Apabila dikatakan sahabat Nabi riwayat hadisnya lebih dari 1000, maka namanya al-mukthirina fir riwayah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan. Di antara 7 sahabat, peringkat pertamanya, nomor satunya ialah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala an. Dengan demikian sudah kita pahami semua dari mana hadis ini datang dan siapa yang mengeluarkan serta apa kedudukannya. Adapun tentang redaksi hadis, marilah kita pelajari bersama-sama bahwa di dalam hadis yang mulia ini terdapat salah satu metode pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapan para sahabatnya, yaitu dengan cara bertanya. Jadi yang namanya belajar mengajar itu nggak mesti melalui satu buku kemudian dijelaskan, dibacakan. Tetapi terkadang metode pengajaran juga bisa dilakukan dengan cara
mengajukan pertanyaan. Dan ini yang sering kalinya justru lebih diingat, ya. Apabila kita mau mengajari anak kita, istri kita, ataupun mau memberikan nasihat kepada teman-teman kita, maka hadirkanlah dengan cara bertanya, supaya lebih kelihatan dan kerasa nyantai, kemudian fresh, pikiran tenang, maka ilmu yang diberikan juga lebih selalu diingat. Ayyuhal ikhwah azani wa azzakumullah. Dan ternyata metode pengajaran dengan melalui bertanya itu sudah Allah Subhanahu wa taala contohkan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sekian banyak hadisnya. Kalau di dalam Al-Quran kita ingat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mau mengajari para malaikatnya dengan sesuatu yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam, ya. Bagaimana bentuk pengajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di sana? Allah berfirman, ambiuni bi asma'iha in kuntum shadiqin. Silakan kalian beritahu aku nama-nama itu apa, coba. Nama-nama yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang golongan yang benar. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tadi, apa jawaban para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, subhanak, maha suci engkau. La ilma lana, kami tidak memiliki ilmu, illa ma'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan para malaikatnya tentang nama-nama tersebut yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam. Maka menunjukkan bahwa proses pengajaran itu tidak selamanya dengan pembacaan kitab, kemudian dibahas, dijelaskan, tetapi ada kalanya juga dengan melalui pertanyaan. Kalau dalam hadis sangat banyak, ya. Nabi mau mengajarkan para sahabatnya melalui bertanya. Seperti yang sekarang di hadapan kita. Nabi ingin mengajarkan para sahabatnya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga dan neraka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya. Dan ini akan lebih memberkas. Kita ajak kalau misalkan ada suatu majelis, ya, kemudian diselingi dengan tanya jawab, itu lebih memberkas. Yang kedua, kitanya jadi nggak ngantuk, kan gitu, ya nggak? Ayo, siapa yang bisa, kira-kira apa jawabannya? Dan ini diamalkan oleh guru besar kami, Fadilatul Syekh Al-Allamah
Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala di negeri Yaman. Kalau antum sempat ya menghadiri kajian-kajian beliau, itu mungkin akan sangat apa? Akan sangat kaget. Karena beliau mengajarkan kitab, misalkan siang-siang kan tafsir Ibnu Katsir setiap hari. Itu misalkan 25 menit durasi waktunya, maka 15 menit beliau gunakan untuk pertanyaan jawaban. Justru pembacaan kitabnya lebih sedikit malahan, ya, daripada apa? Pertanyaan dan jawaban. Dan kita bisa praktekkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Nggak mesti kalau mau mengajarkan mereka, ayo kumpul semuanya. Abi sekarang akan bahas kitab ini, kalian dengarkan ya. Nggak mesti begitu, ya. Tetapi dengan pertanyaan. Dan yang paling penting, ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah, pertanyaan tersebut diajukan dengan penuh lemah lembut, etika. Kita lihat di sini bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen mengajari sahabatnya melalui pertanyaan, dan retorika pertanyaannya pun penuh dengan etika. Beliau bersabda, atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar. Apakah kalian tahu? Sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka. Misalkan kita melihat teman kita nggak sholat, nggak mesti kita bilang sholat dong kamu ini. Nah, tetapi yang lebih bagusnya justru kita tanya, siapa tahu dia sudah sholat, cuma kita nggak lihat, kan begitu, ya nggak? Antum udah sholat belum? Nah gitu. Apakah antum udah sholat? Nah, nanti dia menjawab, sudah tadi sebelum kemari di rumah. Ya udah, berarti kan intinya dia udah sholat, ya enggak? Jangan langsung detik poin, dasar kamu nggak sholat, gimana sih? Islam itu harus sholat. Wah, malah justru retorika begini akan apa? Akan membuat orang itu nggak mau menerima nasihat. Kok begini sih? Ya memang aku itu di bawah dia ilmunya, tapi kok cara menyampaikannya begini? Saya tersinggung berat deh, misalkan, ya. Wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk tentu petunjuknya beliau. Beliau bertanya dengan sopan, apakah kalian tahu? Sebenarnya beliau bisa aja mengajari sahabatnya tentang masalah ini langsung titik poin. Ketahuilah oleh kalian sesuatu yang dapat menyebabkan kalian masuk neraka begini begitu, janganlah kalian deketi. Nah, bisa aja. Namun beliau melalui pertanyaan, dan penyampaian pertanyaan tersebut juga sesuai dengan etika, adab, kesopanan. Makanya Masya Allah, dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal masuk di setiap lapisan masyarakat. Untuk anak-anak muda cocok, untuk orang-orang tua cocok, bahkan untuk anak-anak mereka pun pada senang apabila yang mengajak suatu kebaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah bertanya dengan pertanyaan, apakah kalian tahu sesuatu yang paling sering, paling banyak memasukkan kalian ke dalam neraka? Kita lihat jawaban para sahabat pun dengan etika kesopanan. Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jawaban ini bukan berarti mereka nggak tahu sama sekali. Mungkin di antara mereka banyak yang sudah tahu, tetapi mereka paham, oh ini Rasulullah mau menyampaikan, guru kita mau menyampaikan ilmu, kita serahkan kepada ahlinya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini kemungkinan yang pertama. Bisa jadi mereka udah tahu, hanya adabnya disampaikan begitu. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mungkin nggak tahu dan memakai adab, jujur, bahwasanya kami benar-benar tidak tahu. Yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Tidak memberat-beratkan. Sebagaimana kita lihat jawaban malaikat di hadapan Allah apa? La ilma illa ma'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu wahai Rabb, kecuali yang Engkau ajari untuk kami. Maka mengucapkan kalimat tidak tahu, Allahu wa rasuluhu a'lam, wallahu a'lam, jangan berat buat kita. Akhirnya nanti kita terpaksa mengatakan sesuatu padahal tidak ada apa? Ilmu bagi kita. Lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menjawab pertanyaan Nabi dengan kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita sudah tahu ada dua kemungkinan ya maknanya. Makna yang pertama, barangkali mereka ada yang tahu, namun dengan kesopanannya mereka, etika mereka, menyerahkan semuanya kepada siapa? Rasulullah. Nggak ada para sahabat yang saya tahu dong, mungkin saya lebih tahu gitu. Nggak ada ya. Tetapi apa? Jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemungkinan yang kedua, memang mereka tidak tahu dan mereka jujur atas ketidaktahuannya. Baru setelah itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ada dua, dan ini yang harus kita perhatikan. Dua perkara bisa menyebabkan kalau manusia salah menggunakannya terjerumus ke dalam neraka. Pertama ialah al-faraj, kemaluan. Artinya hendaknya manusia mengeluarkan dan melampiaskan syahwatnya di dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dengan apa? Dengan nikah. Ya. Makanya kan Nabi bersabda, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, dipanggil orang-orang yang belum nikah. Ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang mampu di antara kalian nikah, cepat nikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sebab bisa menundukkan kalian pandangan. Wa ahfadhu lil faraj. Dan bisa menjaga kemaluan kalian. Ini cara yang pertama. Untuk melindungi diri kita dari api neraka, maka kita nikah. Supaya jangan melampiaskan syahwat kita ke tempat-tempat yang diharamkan. Ya. Cara yang kedua juga bisa buat perhatian kita bersama. Yang sudah nikah pun hendaknya atur kebutuhan biologis antara suami dan istri dengan sebaik-baik mungkin. Komunikasikan dengan sebaik-baik mungkin. Misalkan ya, kita harus paham bahwa di antara kita dan pasangan kita itu memiliki kebutuhan. Maka jangan sok egois sendiri. Wah, saya kalau lagi nggak pengen, nggak usah dipaksa. Nah, gitu kan? Ya enggak? Tetapi harus saling adanya pengertian di antara keduanya. Demikian juga istri. Meskipun di saat dia lagi kurang menginginkan, tetapi diajak oleh suaminya, ya harus dipenuhi. Jadi atur
komunikasi biologis antar pasangan dengan sebaik-baik mungkin, supaya tidak terjadi apabila seseorang merasa kurang dalam rumah tangganya, maka akan cari jajanan di mana? Di luar. Karena nanti terbuka perkara-perkara yang haram di mana? Di luar. Benar tidak Bapak-bapak? Ya benar. Alhamdulillah ada yang ngaku ya. Saya juga ngaku. Gitu, semuanya kita ngaku. Tetapi kalau misalkan kita sudah kenyang di dalam, kan buat apa cari jajanan di luar? Kan begitu logikanya. Dan itu pun diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada saat istri Rasulullah haid. Yang namanya haid kan dilarang untuk didekati ya, disetubuhi, dihubungi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya-tanya kepada kamu tentang haid, maka ucapkanlah, jawablah itu adalah kotoran, maka jauhilah. Artinya jangan kalian setubui wanita kalian ketika dalam keadaan apa? Haid. Yang dilarang kan bersetubuh, tetapi cara-cara yang lain kan tidak dilarang. Maka bukan berarti orang, khususnya ibu-ibu ya, ini yang berbicara yang udah nikah, ngapain sih Pak deket-deket, saya lagi merah, nah gitu, nggak boleh ya. Ini kita harus bicarakan. Sama sekali bukan berarti kita membicarakan tentang sesuatu yang porno ya atau mesum, tidak. Karena dalam Islam itu menjelaskan. Aisyah kok ketawa? Karena di sini ada ya. Jadi kita bahas ya. Aisyah radhiyallahu taala anha memberitahukan kepada kita, nih, aku akan beritahukan kalian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hubungan romantisnya dengan keluarga. Maka pada suatu hari di musim yang dingin, Rasulullah datang kepadaku. Kemudian tiba-tiba Rasulullah pengen memelukku, tetapi aku agak segan, ya. Aku agak segan. Lalu Rasulullah bertanya-tanya kenapa? Dan Aisyah menjawab, aku sedang haid wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun tetap mengatakan, berikanlah dirimu kepadaku. Bahkan beliau dalam lafaz ya mengatakan kepada Aisyah, silahkan regangkan pahamu wahai Aisyah. Lalu beliau meletakkan kedua pipinya di atas paha Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau melakukan segala sesuatu hubungan selain apa? Jima, selain bersetubuh. Nah, ini harus diperhatikan. Sebab apakah lelaki ataupun perempuan, kalau ada masalah di dalam rumah tangganya, masalah hubungan biologis, tidak menutup kemungkinan untuk membuka peluang di mana? Di luar, ya. Kalau misalkan sudah membuka peluang di luar yang tidak halal, terjerumus ke dalam hadis ini. Kan begitu. Sesuatu yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka ialah urusan al-faraj, kemaluan. Betapa banyak ya. Yang namanya uang mah nggak dipedulikan, yang penting aku bisa melampiaskan. Mau keluar uang sekian, apalagi orang-orang yang berduit ya, nggak jadi soal. Di mana? Di luar. Nah, di luar ini haram apa halal? Haram. Sehingga hal yang sepertinya harus diperhatikan. Apabila kita seorang suami menginginkan istrinya cantik, istrinya wangi, ya berarti dia juga harus begitu. Jangan, oh yang penting kan suami, yang penting kan istri yang harus melayani. Suami juga melayani istri harus. Jangan pulang kerja, kemudian istrinya udah cantik, udah dandan, udah begini begitu, langsung hajar aja, dia belum bersih-bersih, belum sikatan, habis makan jengkol lagi di luar sana sama temen-temennya. Nanti ada apa? Ada rasa gimana? Kerenggangan pastinya. Meskipun seorang istri nggak berani mengutarakan, tapi ini nggak sepatutnya bagi kita. Ini yang pertama ya, harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, al-fam. Al-fam itu ialah mulut. Mulut juga seperti yang sudah kita tahu, ada istilah kalimat mulutmu apa? Harimaumu. Yang namanya harimau itu bisa menerkam kamu. Artinya mulutmu kalau tidak dijaga, tidak dikendalikan, bisa memudaratkan kamu sendiri.
Dan sudah pembahasannya ya di dalam kitab ini juga, bahwa Rasulullah menjadikan baik agamanya seseorang, sempurna atau tidaknya iman seseorang, dilihat dari gaya bahasanya dia, gaya bicaranya dia. Maka Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu apa? Diam. Dan kita sudah membahas sepertinya baru pertemuan kemarin sebelum ini tentang ada sahabat yang mengajukan pertanyaan kepada Nabi, wahai Nabi, ada seorang wanita yang ibadahnya kuat, ya, bukan hanya sekedar ibadah-ibadah wajib dia lakukan, tapi ibadah sunnah, sholat tahajud, puasa sunnah. Namun sayang sekali wanita ini tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga omongannya, sehingga banyak merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Kalau masalah ibadah pentolan. Bagaimana pendapat engkau? Nabi bersabda, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan buatnya, innaha finnar. Dia nanti tempatnya adalah di dalam neraka. Berarti benar, mulut kita ini sangat membahayakan kalau tidak bisa dikendalikan. Dan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud pernah menukil suatu hadis dari Rasulullah bahwa kebanyakan dosa yang dilakukan oleh Bani Adam setiap hari berawal dari apa? Mulutnya. Adapun perkara yang kedua, yaitu pertanyaan Rasulullah yang kedua adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Karena tadi masuk orang ke dalam apa? Neraka. Adapun yang ke dalam surga, beliau menyebutkan dua perangai juga. Yang pertama ialah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa secara bahasa ya berarti patuh, tunduk, ya, taat. Kalau ada perintah dikerjakan, kalau ada larangan ditinggalkan, itu takwa. Nabi pun mendefinisikan takwa dengan kalimat ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Wa ma nahaitukum an fajtanibu. Dan apa yang aku larang silakan ditinggalkan. Itu takwa. Dan perkara yang kedua, paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, dijelaskan dalam hadis ini, ialah husnul khuluq. Baiknya kepribadian kita, sifat-sifat kita, bagaimana cara memperlakukan anak dan istri kita kalau di dalam, ya, kemudian kalau di luar bagaimana cara memperlakukan tetangga kita, teman-teman kita, anak yatim, ad-du'afa, orang-orang miskin. Itu semuanya diajarkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagaimana cara memperlakukan orang yang paling berjasa dengan kita, yaitu kedua orang tua kita. Makanya ada istilah dalam surat An-Nisa, hukukul asyarah, hak-hak yang 10 yang wajib kalian tunaikan. Dari mulai hak Allah, hak orang tua, tetangga, sanak kerabat, dan seterusnya. Ini bagian dari akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Ketika seorang hamba menghiaskan dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia, maka pasti dia akan dicintai oleh Allah dan juga akan dicintai oleh orang-orang yang di sekitarnya. Inilah justru yang membawakan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azakumullah. Dengan demikian kita sudah mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam tentang masalah perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam
surga ataupun neraka. Allahu taala a'lam bissawab. Kita gunakan waktu yang selebihnya kalau belum adzan ya. Kalau ada yang bertanya, falyatafaddal minkum mashkura. Ya, udah. Gimana? Apa kita mau buka habis isya khusus pertanyaan dan jawaban, atau kita cukupkan sampai di sini? Gitu, boleh ya. Nanti kita kasih kesempatan dulu. Kalau memang ada kita bahas bersama-sama ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan. Allahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Teman-teman, saudara dan saudariku sekalian, jamaah salat Isya Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan ya waktu kesempatan ini untuk pertanyaan dan jawaban. Maka barang siapa yang memiliki pertanyaan, falyatafaddal minkum mashkura. Ya. Ini kan kita besok nih lebaran hajinya beda nih, pemerintah sama jadi untuk puasa Arafahnya gimana nih? Ada ujian. Iya, ada yang bertanya untuk puasa Arafah tahun ini gimana? Karena kan beda. Sebenarnya ini pertanyaan dari dulu selalu ada ya, ketika terdapat perbedaan, apakah di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka yang lebih rajih ya, sesuai dan berdasarkan apa yang saya pelajari, setiap orang mengikuti wilayahnya masing-masing. Artinya kemarin kan hari Rabu malam Kamis ya, iya kalau nggak salah pemerintah kita sudah sidang itsbat. Nah terus di situ mengaku dan menetapkan bahwa kami tahun ini menyempurnakan sehingga tanggal 1-nya jatuh di hari Jumat dengan alasan tidak terlihat hilalnya untuk menentukan tanggal 1 di hari Kamis. Nah kalau tanggal 1-nya di hari Jumat berarti 10 Dzulhijjah lebarannya ialah hari Ahad kan. Puasa Arafahnya berarti tanggal 9 hari Sabtunya. Kita sebagai warga negara lebih baik mengikuti pemerintah. Apabila pemerintah kita misalkan naudzubillah ya cuma direkayasa terus mengaku udah melihat tapi nggak terlihat, padahal pengennya pokoknya hari Ahad, yaitu urusan beliau-beliau. Insya Allah kita nggak menanggung dosanya. Namun apabila mereka memang beneran sudah sungguhan melihat, ternyata nggak nampak, berbeda dengan di negara yang lain mungkin yang kondisinya lebih agak meluas ya, sehingga pandangannya lebih jelas, akhirnya nampak, sehingga bisa menentukan 1 Dzulhijjahnya besok hari Kamis. Sementara pemerintah kita memang sudah melihat dan mewakili beberapa oknum mengatakan nggak nampak, berarti kan menyempurnakan. Ya alhamdulillah, berarti syukur ya kita memiliki pemimpin yang betul-betul maksimal dalam masalah ini. Alhasil lebih baik kita mengikuti pemerintah. Ternyata toh yang benar kerajaan Saudi, pemerintah kita salah, bukan kita yang menanggung kesalahannya.
kemarin atau tadi pagi ya, bahkan ada yang telepon ke saya juga seperti itu. Nah, kemudian dia mengatakan, yang nelpon ya, tapi kami karena yang menjadi khotib antum, Ustaz, terserah antum yang mau hari apa. Hari Sabtu atau hari Ahad. Nah, kalau antum bilang hari Sabtu, kita akan tegakkan hari Sabtu, karena kan yang khotib dan imam antum, kayak gitu kan. Akhirnya saya bilang, udah Pak, kita Ahad aja insya Allah. Oh ya udah, kami akan bikin hari Ahad juga. Allah a'lam bishawab. Dan saya berpesan hal ini jangan terlalu dijadi bahan ramai sekali ya. Ya mungkin kalau misalkan ada di antara kita yang enggak, sampai sekarang saya pengen cenderungnya ke Saudi, nah, gitu kan. Berarti dia puasa Arafahnya Jumat, ya enggak? Nah kemudian lebarannya apa? Sabtu, ya bagi dia ya, itu bagi dia. Nah kalau bagi saya pribadi ya seperti yang tadi saya sampaikan. Terus jangan sampai nanti akhirnya sampai putus hubungan hanya masalah ini. Terus kamu grup sana, saya grup sini, jangan ya. Kayaknya kurang baik. Ya. Allahu taala a'lam bishawab. Ya, satu lagi ya. Apa? Foto kurban, potong rambut, iya, potong kuku juga, iya. Maksudnya yang berkurban itu dilarang untuk potong rambut, potong kuku. Pak, misalkan nih, saya berkurban atas nama anak saya. Nah, maka saya sampaikan ke anak saya, nih mulai tanggal 1 Dzulhijjah kamu dilarang tiba-tiba iseng kayak gini. Gitu. Akhirnya terpotong gitu. Karena itu termasuk hal-hal yang dijauhi bagi yang berkurban. Dengan hadis yang sangat banyak ya sahih, maka kita istilahnya mengikuti petunjuk tersebut. Yang enggak korban ya boleh ya cukur, kemudian motong gitu. Allah a'lam. Iya, bagi yang kurban aja. Baik, yang insyaallah kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.